Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Amma ba'du. Para pencinta kajian fikih zakat yang saya muliakan, pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan melanjutkan soal jawab yang ke-10. Soal yang ke-10, seberapakah ukuran zakat fitrah? Ini pertanyaan mengenai ukuran zakat fitrah. Jawabannya adalah untuk dirinya dan masing-masing orang yang berada dalam tanggung jawabnya, yang mana makan ini tanggung jawabnya, seseorang harus memberikan seukuran 3 kg makanan masyarakat seperti gandum, kurma, kismis, beras, jagung, dan yang semisalnya, atau seukuran uang dari salah satunya kepada yang berhak. Secara singkat bahwa ukuran zakat fitrah adalah sebanyak 3 kg makanan. Makanan apa saja, atau seukuran uang sebanyak itu. Kalau misalnya beras 1 kilonya katakanlah 1.200, berarti kalau 3 kilo ya, atau 12.000 ya. Ketika beras kilonya 12.000, maka 3 kilo berarti berapa? 36.000. Karena itu zakat pada masa sekarang ini Rp40.000 sudah memadai, sudah cukup dan pantas. Soal yang ke-11, jika seseorang menyisihkan zakat fitrahnya, apakah ia bisa menggunakannya untuk kemudian menggantinya dengan barang lain? Jawab tidak. Barang yang disisihkan itu sendirilah yang harus dibayarkan. Jadi jika seseorang telah menyisihkan zakat fitrah berupa beras atau yang lainnya, maka yang wajib dia keluarkan barang atau uang yang telah disisihkan tersebut. Tidak boleh diganti dengan barang yang lainnya. Soal yang ke-12, kapankah zakat fitrah harus disisihkan dan dibayarkan? Jawabannya adalah zakat ini bisa disisihkan setelah hilal bulan Syawal terbukti atau telah diumumkan. Bagi seseorang yang melaksanakan sholat Idul Fitri berdasarkan ihtiyat wajib, maka zakatnya ini harus dibayarkan atau disisihkan sebelum sholat Id. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan sholat Id, maka terdapat kesempatan hingga sebelum zuhur hari raya. Jadi yang tidak sholat Id maka bisa mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum zawal, ya, sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Soal yang ke-13, apakah memberikan zakat fitrah sebelum bulan Ramadan kepada fakir miskin dibolehkan? Jawabannya adalah tidak dibolehkan. Zakat fitrah sebelum Ramadan tidak dibenarkan. Hal ini tidak dianggap mencukupi, akan tetapi bisa diberikan kepadanya dalam bentuk pinjaman. Lalu pada hari raya Idul Fitri memperhitungkan piutangnya tersebut sebagai zakat fitrah. Jadi dengan niat meminjamkan, dengan niat menghutangi itu dibolehkan. Nanti pada malam Id baru diniati sebagai zakat fitrah. Soal yang ke-14 terkait masalah memindahkan zakat fitrah. Bolehkah memberikan zakat fitrah ke kota lain? Jawabannya adalah jika orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut tidak ditemukan di tempat dan di kotanya, maka diperbolehkan membawanya ke kota yang lain. Boleh mengirimkannya begitu ke kota yang lain, ke daerah yang lain, ketika sudah tidak ada fakir miskin dan yang berhak menerima zakat di kotanya tersebut. Masalah atau soal ke-15 tentang penggunaan zakat fitrah. Apakah zakat fitrah bisa diberikan kepada keluarga fakir yang tidak mutadayin, yaitu yang tidak teguh dalam memegang prinsip-prinsip agama? Jawabannya adalah dalam zakat fitrah tidak ada kemestian keadilan dari pengambilnya. Akan tapi berdasarkan ihtiyat, zakat fitrah tidak bisa diberikan kepada seseorang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan. Jadi dalam memberikan zakat fitrah harus
mengetahui orang yang menerimanya. Ketika orang menerimanya biasa melakukan dosa besar terang-terangan, maka tidak boleh memberikan zakat fitrah kepadanya. Ya, tapi juga tidak mesti harus menyandang sifat adil, yaitu tidak melakukan dosa besar sama sekali. Soal yang ke-16. Apakah seorang ayah bisa memberikan zakat fitrahnya kepada anak mahasiswanya yang membutuhkan? Jawabannya adalah, jika anak berada dalam kondisi fakir, maka ayah dan ibu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib mereka dan tidak bisa memberikan sesuatu dari zakat fitrah sebagai pengganti biaya pengeluaran mereka. Akan tetapi tidak terdapat masalah jika hal ini dilakukan untuk membayar hutang atau untuk memenuhi kebutuhan yang pemenuhannya bukan berada dalam tanggung jawab si ayah. Dengan kata lain bahwa secara singkat, jika biaya anak tersebut ditanggung oleh si ayah, maka ayah tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada anaknya tersebut. Tapi jika anaknya sudah dewasa dan dia memiliki banyak kebutuhan, kemudian memiliki hutang, maka jika kebutuhannya itu bukan yang ditanggung oleh ayahnya sehingga dia berhutang, maka ayah boleh memberikan zakat fitrah untuk membayar hutang anaknya tersebut. Soal yang ke-17 tentang membayar zakat fitrah kepada famili yang berhak. Bisakah zakat fitrah diberikan sebagai hadiah kepada famili yang memiliki harga diri yang membutuhkan? Jawabannya adalah tentu, dan tidak perlu mengatakan zakat fitrah kepadanya, meskipun harus tetap terdapat niat zakat di dalamnya. Artinya, zakat fitrah itu boleh diberikan kepada keluarga, pada seseorang yang terhormat, misalnya, walaupun dia tetap miskin, dengan mengatakan bahwa ini adalah hadiah buat antum. Tidak dikatakan sebagai zakat fitrah, tapi niat si pemberi di hati sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah tidak wajib dilapatkan, apalagi dengan ijab kabul, itu tidak wajib. Tapi cukup dengan niat dalam hati. Sekalipun ucapannya sebagai hadiah itu dibolehkan. Bahkan sangat bagus untuk menjaga kehormatan si penerimanya. Kemudian soal yang ke-18. Bolehkah zakat fitrah dipergunakan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan dan agama yang akan memperluas penyebaran ma'arif agama atau masalah-masalah syariat Islam? Jawab, menggunakan zakat fitrah untuk memperluas pengenalan agama tidaklah bermasalah, yakni dibolehkan, hukumnya boleh. Akan tetapi akan lebih baik jika zakat tersebut diserahkan kepada para fakir miskin. Ya, sebaiknya ketika masih ada fakir miskin yang buat makanannya susah, maka hendaknya zakat fitrah diberikan kepada mereka. Jika mereka sudah tidak ada lagi, maka gunakanlah untuk keperluan tabligh, dakwah dan lain sebagainya untuk menyebarkan agama Islam. Soal yang ke-19. Apakah seseorang yang bukan sayyid bisa memberikan zakat fitrahnya kepada sayyid? Jawabannya adalah tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Seorang yang non-sayyid, yang non-habib, tidak boleh memberikan zakat fitrahnya kepada seorang sayyid atau seorang habib. Kemudian soal ke-20 tentang zakat fitrah pada sayyid. Istri saya adalah seorang sayyidah. Jadi di Iran biasa seorang laki-laki yang non-sayyid menikah dengan syarifah, itu hal yang biasa dan lumrah. Dengan memperhatikan bahwa zakat fitrahnya berada dalam tanggung jawab saya, sedangkan saya bukan sayyid. Sementara itu fitrah pada para sayyid diambil secara terpisah. Apakah zakat fitrah yang berkaitan dengan istri saya ini harus saya letakkan pada tempat zakat fitrah para sayyid? Jawabannya adalah tolok ukur pembayaran zakat fitrah adalah mu'il, yaitu si pembayar zakat atau kepala keluarga, bukan ayal, bukan keluarga. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menyerahkan zakat fitrah Anda kepada sayyid, meskipun istri Anda adalah sayyidah atau syarifah. Jadi ukurannya adalah kepala keluarga laki-laki itu. Ketika kepala keluarga bukan sayyid, tetap tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada sayyid.
ya, sekalipun isinya adalah seorang syarifah. Kemudian soal yang ke-21 tentang pembayaran zakat fitrah kepada para sayyid yang fakir. Apakah zakat fitrah bisa diserahkan kepada para sayyid yang fakir? Jawab, selain sayyid tidak bisa menyerahkan fitrahnya kepada para sayyid. Jadi kalau sayyid atau habib tentu boleh memberikan zakat fitrahnya kepada sayyid atau habib juga. Dan sayyid atau habib juga memberikan zakat fitrahnya boleh kepada non sayyid. Tapi yang non sayyid tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada yang sayyid atau kepada syarifah. Itulah beberapa pertanyaan terkait masalah hukum-hukum zakat fitrah, ya, sebagai pengokoh dan penguat bagi masalah-masalah zakat yang sebelumnya sudah kita bahas. Sampai di sini insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, masih tentang pembahasan fikih zakat. Ketika ada kesalahan, ada kekurangan, kehilafan, tolong dimaafkan dan dikoreksi, diperbaiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.